Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di kelas internasional. Di sini kami akan membahas terkait pertemuan minggu lalu terkait data preprocessing atau preparation. Di sini kami akan membahas 5 topik, diantaranya ialah data integration, data cleansing, data reduction, data transformation, dan format data for modeling. Di sini kami akan meminta 5 soal berupa pilihan ganda yang nantinya akan kami jawab bersama-sama dan akan kami pelajari lebih lanjut. Baik, mari kita tunggu terlebih dahulu soalnya di generate melalui model Gemini. Oke, sudah selesai. Mari kita mulai. Dalam konteks data integration, masalah entity identification muncul ketika data dari berbagai sumber yang digabungkan. Manakah dari skenario berikut yang paling tepat menggambarkan masalah tersebut? A. Ditemukan bahwa total penjualan bulan di tabel ringkasan tidak sama dengan jumlah transaksi. B. Sistem dari sebuah kolom gaji di tabel A memiliki data integer, sedangkan di tabel B bertipe float. C. Seorang pelanggan bernama Budi Santoso di database penjualan identifikasi sebagai identitas yang sama dengan B. Santoso di database layanan pelanggan. D. Data suhu diukur dalam Celsius di satu sensor dan Fahrenheit di sensor lainnya. Karena ini adalah masalah terkait entity identification, satu jawabannya ialah yang C ya. Nah, di sini entity-nya akan dicocokkan. Di satu database dia bernama Budi Santoso, tapi di database lain B. Santoso. Di sini ada ketidaksamaan terkait nama entitasnya, nama pelanggannya yang seharusnya tidak disingkat seperti Budi Santoso, tapi di database lain dia disingkat. Jadinya akan memiliki ketidakcocokan datanya. Nah, untuk soal selanjutnya berupa studi kasus, Anda menggabungkan dua dataset medis, dataset A menggunakan ID pasien unik, sedangkan dataset B menggunakan kombinasi nama dan tanggal lahir. Oke. Teknik apa yang paling kritis dilakukan untuk meminimalkan redundansi data? Kita lihat ini. Eh, Kalau datanya yang beda, mungkin jawabannya yang B ya, yang analisis korelasi. Mungkin ya. Jadi kalau misal kita nggak cuma apa ya, dataset A berarti kan cuma ID doang, dataset B itu punya nama. Berarti atribut atau fiturnya harusnya tetap sama kan, sehingga kita bisa bisa analisis korelasinya di antara dua data tersebut untuk supaya kita bisa kalau bisa mau ngegabungin itu dia nggak terjadi redundansi data. Jadi tetap eh, di unique value eh, di masing-masing rows-nya. Next. Oke, selanjutnya, apa fungsi utama dari metadata dalam proses integrasi data? A. Melakukan kompresi data agar berskala lebih kecil. B. Menyediakan informasi tentang struktur, tipe, dan batasan data untuk membantu pemetaan skema. C. Menghitung rata-rata dari kolom numerik. D. Menghapus data pensilan atau outlier secara otomatis. Di sini fungsi utama dari metadata ialah tentu saja yang B. Nah, metadata ini nantinya akan memberikan konteks yang kita perlukan untuk memahami tentang bagaimana kita dapat memetakan kolom-kolom dari sumber-sumber yang berbeda. Soal selanjutnya studi kasus lagi. Sebuah perusahaan retail ingin menggabungkan data inventaris dari 50 cabang. Mereka menemukan bahwa kolom harga produk di beberapa cabang sudah termasuk pajak. Oke, sementara yang lain belum. Ini adalah contoh dari data. Eh, Kemungkinan jawabannya tuh kalau nggak yang A, yang C ya. Skema input. Kalau menurut Aini sendiri, yang mana jawabannya? Um, Menurut saya itu jawabannya yang A, karena kan di sini dari nilai datanya akan berbeda ya hasil kerja Hmm. dahulu. Ya betul. Nah, di konflik nilai datanya akan terjadi ketika atribut yang sama, yaitu atribut harga produk ini, mereka punya representasi atau perhitungan yang berbeda di masing-masing database. Jadi database lain dia sudah termasuk pajak, tapi di database yang lain itu tidak atau belum dimasukkan pajaknya. Jadinya akan menimbulkan konflik pada nilai datanya itu atau data value konflik.
Selanjutnya, mengapa analisis korelasi penting dilakukan segera setelah proses data integration selesai? Nah, untuk memastikan semua data memiliki distribusi normal, B untuk mengisi nilai-nilai yang kosong atau missing value, C untuk melakukan enkripsi pada data sensitif, D untuk mendeteksi atribut yang berlebihan atau redundant yang dapat memperlambat proses data mining. Tentu saja alat korelasi itu bisa kita gunakan untuk detect nih kalau banyak atribut yang redundant atau uh, berulang-ulang. Jadi kalau kita punya atribut yang redundant, itu nantinya proses ketika kita melakukan data mining ataupun uh, training datanya itu bisa take time banget. Oke, tambahan sedikit ya. Karena kenapa korelasi itu penting? Soalnya kalau kita mau ngecocokin antar rows dan rows atau fitur dan fitur, itu tuh kalau misalnya emang ada yang redundant tuh bakal ke detect semua ya. Soalnya antar fiturnya itu pasti atau antar value-nya itu pasti sama kan. Jadi walaupun ada beberapa fitur yang berbeda gitu, misalnya kayak tadi mungkin ada ID terus ada nama, itu bakal langsung kedeteksi eh, pakai metode yang korelasi tadi. Oke, lalu ada nomor 6. Dalam data cleansing, metode imputasi digunakan untuk menangani missing value. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai teknik imputasi main? Oke, yang A, imputasi main sangat baik digunakan untuk data kategorikal. Yang B, imputasi main akan menciptakan outlier baru. Yang C, imputasi main dapat mendistorsi variance data jika jumlah data yang hilang sangat banyak. Yang D, imputasi main selalu lebih baik daripada menghapus baris data. Jawabannya yang C ya. Kenapa? Karena kalau pakai imputasi main itu, berarti kalau semakin banyak data yang hilang itu, data yang hilang itu kan bakal diisi sama main kan, sama nilai rata-ratanya. Jadi varian aslinya yang benar-benar seharusnya eh, data distribusi yang aslinya itu bakal bakal apa ya, bakal tergeser sama data yang kita isi pakai nilai mana. Jadi itu nggak bakal apa ya, nggak bakal menggambarkan distribusi data yang sebenarnya gitu kalau misalnya datanya nggak hilang. Next. Oke, jika sudah Anda memiliki dataset sensor suhu yang memiliki noise berupa fluktuasi jam yang tidak wajar. Teknik pembersihan mana yang paling cocok untuk menghaluskan atau smoothing data tersebut? A. Clustering, B. Binning dengan median atau main, C. Dedifikasi, D. Label encoding. Di sini kita menentukan teknik pembersihan mana yang paling cocok untuk smoothing. Ini salah dengan binning ya. Ya, betul. Binning ini sendiri berfungsi untuk membantu smoothing data-data lokal dengan mengganti nilai di dalam binnya itu dengan rata-rata uh, dari data-data yang dataset ini, dataset sensor suhu ini. Jadi misal kita punya dataset yang punya ada fluktuasi tajam, itu nanti data yang yang memiliki fluktuasi tajamnya itu akan kita replace dengan nilai di dalam bin dengan rata-ratanya. Next. Bagaimana cara menangani outlier yang merupakan kesalahan input data? Misal usia tertulis 200 tahun. Eh Untuk jawaban yang A, melakukan normalisasi agar nilai 200 menjadi antara 0 dan 1. Yang B, melakukan water coding. Yang C, menganggapnya sebagai missing value dan melakukan imputasi atau menghapusnya. Yang D, mempertahankannya karena semua data adalah valid. Jawabannya yang C ya. Karena kalau A itu nggak mungkin ke 0 dan 1 karena itu tetap bakal apa ya, bakal jadi apa ngerusak eh, nilai sesuaiannya juga. Kalau misalnya ada data yang 200 warna coding juga nggak mungkin, yang D juga nggak mungkin. Nah, next. Oke, dalam pembersihan data, apa perbedaan antara inconsistent data dengan missing data? A. Inconsistent data hanya terjadi pada data teks, sedangkan missing data hanya pada data numerik. Itu jelas pasti salah. Yang B. Inconsistent data berarti data tidak ada, sedangkan missing data berarti data salah tulis. Itu juga salah. Yang C. Missing data adalah kekosongan nilai, sedangkan inconsistent data adalah ketidaksesuaian antara dua record yang harus sama. Dan untuk jawaban terkait perbedaan antara inconsistent data dan missing data itu jawabannya ya yang C ya. Nah, missing data itu kekosongan nilai atau data-data yang tidak ada nilainya. Sedangkan inkonsistensi ini terjadi karena banyak sekali kesalahan update atau integrasi dari dua sumber yang berbeda.
Next, ada studi khusus lagi. Dataset transaksi bank memiliki 10% nilai kosong pada kolom pekerjaan. Karena pekerjaan adalah faktor penting bagi resiko kredit, metode pembersihan apa yang paling disarankan? Oke, untuk pilihannya di sini ada yang A ini mengisi dengan kategori unknown atau melakukan imputasi menggunakan modus atau model klasifikasi. Yang B membiarkan apa adanya karena algoritma ML akan menanganinya. Yang C mengisi data dengan nilai rata-rata. Yang D menghapus semua baris yang ada. Untuk pilihan yang B itu kayak nggak mungkin ya, soalnya nggak semua algoritma ML itu bisa nge-handle missing value. Terus yang C dengan nilai rata-rata kayaknya pekerjaan itu tuh kan bukan bukan sesuatu yang bisa kita rata-ratain ya, dia bukan data numerical. Yang D menghapus semua baris nggak mungkin, jadi jawabannya yang A ya. Next. Selanjutnya, data reduction bertujuan untuk mengurangi volume data tanpa kehilangan integritas analitis. Manakah teknik yang termasuk dalam dimensionality reduction? Oke, untuk pengurangan dimensi ini, kita bisa menggunakan PCA ya, Principal Component Analysis. Jadi PCA ini akan berfungsi untuk mengurangi jumlah fitur atau dimensi yang ada pada suatu dataset dengan menciptakan variabel baru yang merangkum informasi utamanya. Jadi variabel-variabel tersebut akan direduksi menjadi satu variabel baru yang representatif terhadap variabel-variabel yang kita kurangi itu. Next. Ada studi kasus lagi. Anda memiliki dataset dengan 1 miliar transaksi. Anda ingin membangun model awal dengan cepat. Teknik reduksi data mana yang paling tepat untuk mendapatkan subset data yang representatif? Oke, pilihannya yang pertama normalisasi z-score. Yang kedua ada wavelet transform. Yang C ada random sampling tanpa pengembalian. Yang D mungkin bisa dikurang. Feature selection. Kayaknya kalau misalnya mau sampling aja mungkin yang C jawabannya. Karena kalau yang pilihan A dan B itu kan transform kan, itu bukan buat reduksi data. Terus yang D itu juga itu buat memilih vektor ya, jadi itu nggak ngereduksi rows datanya. Sedangkan yang C yang random sampling ini juga ini salah satu teknik buat data reduction ya, supaya kita nggak pakai keseluruhan datanya, kita cuma nge-sampling beberapa bagian kecil data aja yang masih mencerminkan pola besar data, sehingga harapannya itu dia bisa tetap merepresentasikan keseluruhan data walaupun kita nggak pakai keseluruhannya gitu. Next. Selanjutnya, apa sih perbedaan mendasar antara feature selection dan feature extraction? Nah, untuk opsi A, extraction hanya ada untuk data gambar dengan selection untuk table. B, tidak ada perbedaan. C, selection memilih subset dari fitur asli, dengan extraction membuat fitur baru dan kombinasi fitur asli. D, selection menghapus fitur, dengan extraction mengubah pola fitur. Jawabannya itu yang C ya, karena selection sendiri itu dia akan menjaga identitas asli. Jadi kita memilih fitur-fitur apa yang ingin kita gunakan, kita mau select nih. Tapi sedangkan extension itu dia konsepnya seperti PCA yang akan menghasilkan fitur baru ataupun komponen baru. Dalam teknik reduksi numerosity reduction, metode mana yang menggantikan data asli dengan model matematis yang lebih kecil seperti regresi? Pilihannya yang A, data cube aggregation. B, clustering. C, parametric data reduction. D, stratified sampling. Mungkin bisa ada soalnya lagi. Buat teknik reduksi ya, mungkin jawabannya yang C. Karena kalau yang A itu dia agregasi, kayaknya bukan teknik matematis ya. Dia cuma kayak ngegabungin data aja. Terus kalau clustering itu juga bukan. Yang D, stratified sampling juga itu bukannya pakai yang metode matematis, jadi paling tepat tuh yang parametric data reduction. Jadi metode parametrik ini dia tekniknya mirip regresi, itu jadi nyimpan parameter model aja, dia tapi bukan semua titik data aslinya gitu. Jadi itu lebih apa ya? Jadi yang kita simpen tuh ya parameternya aja gitu, bukan keseluruhannya, supaya dia bisa lebih ringan di tipe data yang numerik. Next. Di sini harus dikasih nih.
Anda melakukan VA pada dataset dan menemukan bahwa terdapat dua komponen pertama yang menjelaskan 95% varian data asli yang tadinya memiliki 50 fitur. Apa kesimpulan terbaik Anda? A. Terdapat banyak redundansi atau korelasi tinggi antara data asli. B. Anda harus menggunakan semua 50 fitur agar akurasi 100%. C. Data asli sangat banyak dan tidak berpola. D. Model VCA gagal karena menghilangkan 50% informasi. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa di dataset itu ditemukan ada dua komponen pertama yang menjelaskan 95% varian data asli yang tadinya punya 50 fitur. Ini kesimpulannya dari yang saya tahu itu harusnya yang A ya, karena dari 50 fitur tuh bisa ditemukan ada dua komponen yang menjelaskan 65% dari data aslinya yang data asli itu ada 50 fitur. Jadi di 50 fitur ini kemungkinan besar ada banyak redundansi fitur-fiturnya. Jadi korelasi tinggi atas itu juga memungkinkan PCA itu untuk memadatkan informasi yang ada ke dalam dimensi yang jauh lebih sedikit. Kapan Anda sebaiknya menggunakan normalisasi min-max dibandingkan Z-core standarisasi? Oke, ini standarisasi ya, berarti kita mengubah nilai value-nya. Yang A, ketika data Anda mengandung banyak outlier ekstrim. Yang B, ketika Anda menggunakan data pada tepat di rentang 01, misalnya untuk argumen. Oke. C, ketika Anda ingin mengubah data kategorikal menjadi angka. D, ketika Anda tidak tahu nilai minimum maksimum dari data set masa depan. Mungkin soalnya lagi bisa dibaca lagi ya. Normalisasi min-max. Kalau normalisasi min-max, yang D berarti nggak mungkin. Sebelah pilihannya yang C. Hmm, Mungkin pilihannya antara B sama C. Mungkin menurut A ini gimana? Mungkin saya terkait kapan kita sebaiknya tuh menggunakan normalisasi min-max instead of kita pakai score. Mungkin jawabannya itu yang B ya. Hmm. Nah, jadi benar itu bakal memberikan skala data ke rentang yang lebih spesifik. Misalnya dari 0 sampai 1. Next. Selanjutnya studi kasus nih. Kalau pendapatan tahunan memiliki distribusi yang sangat melenceng atau skew ke kanan dengan beberapa nilai yang sangat tinggi. Transformasi apa yang paling sering digunakan untuk menormalkan distribusi tersebut? A. Linear scaling, B. Smoothing, C. Regression, D. Transformasi logaritma. Mungkin Safa bisa bantu menjawab. Oke, coba dilihat lagi soalnya distribusi skew ya. Oke, pilihannya mungkin bisa dilihat linear. Mungkin yang transformasi logaritma ya, yang log x ini. Soalnya dia bisa bisa membantu kecilin nilai antara nilai ekstrim dan nilai pusat di data yang skew. Jadi ya itu juga dipakai di beberapa teknik ya. Kalau yang log x ini kayak misalnya buat data transformasi meringankan mau ngecilin data juga maksudnya value-nya mau di scaling yang lebih bagus juga itu bisa pakai transformasi logaritma. Next, apa tujuan utama dari proses decretization atau binning dalam transformasi data? Um, yang A jawabannya mengkritisi data untuk privacy, yang B menghapus data yang korelasi rendah, yang C meningkatkan jumlah dimensi data, yang D mengubah nilai numerik. Jawabannya yang D ya. Karena ya discretization itu dia ngerubah dari yang tadinya continuum menjadi kategorikal. Jadi dia nggak apa ya nggak banyak data numerik yang masing-masing punya unique value gitu. Next. Dalam konteks data transformation, apa yang dimaksud dengan konsep hierarchy generation? A. Membuat sarana data. B. Mengumpulkan data berdasarkan objek. C. Transformasi data dari level rendah spesifik ke level tinggi, dari kota ke negara. D. Menghapus atribut yang tidak penting. Oke, di sini konsep terkait hierarchy generation itu jawabannya yang C ya, karena dalam konteks data transformation itu kita bisa mengubah data-data itu yang mentransformasi data yang dari levelnya rendah. Misal kita punya data dari skala RW, nah skala RW ini kita gabungkan lagi ke skala kelurahan, dan kelurahan juga kita gabungkan lagi jadi
kecamatan dan seterusnya. Itu digunakan untuk generasi data level yang lebih bermakna untuk pola besar nanti. Studi kasus, Anda ingin membandingkan pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap kesehatan. Oke. Tanpa transformasi, model mungkin menganggap tinggi badan lebih penting hanya karena skalanya lebih besar. Apa solusinya? Kita lihat pilihannya ya. Pilihannya yang normalization ya, yang C. Jadi kalau misalnya tinggi badan dan berat badan itu emang apa ya? Emang masing-masing rentang value-nya beda kan range-nya. Yang tinggi badan itu pasti lebih tinggi. Jadi kita butuh normalisasi buat menyamakan skalanya, skala antar fitur ya, sehingga setiap fitur tuh dianggap memiliki bobot yang sama gitu buat modelnya. Oke, next. Dan selanjutnya, mana pernyataan yang paling tepat mengenai penggunaan one hot encoding yang sangat efektif untuk variabel kategori dengan ribuan nilai unik. B. Digunakan untuk menambahkan data numerik agar rata-ratanya nol. C. Mengubah data teks menjadi representasi vektor satu dimensi tunggal. D. Digunakan untuk data kategori nominal yang tidak memiliki urutan intrik seperti warna. Oke, itu jawaban nomor A itu sangat tidak mungkin ya, karena one hot encoding kalau digunakan di variabel dengan kategori ribuan nilai unik itu agak sulit harusnya. Yang B juga salah. Mungkin jawaban antara C atau D. Kita mungkin gimana? Oke, jawabannya yang B ya. Jadi karena datanya itu kebetulan bukan ordinal yang bukan memiliki urutan, kayak misalnya warna gitu. Jadi itu bisa bikin bikin warna recordingnya bagus ya. Setelah tadi mungkin jelasin A sama B gak mungkin. Terus kalau kita lihat pilihan yang C, itu mengubah data teks menjadi representatif vektor itu nggak mungkin pakai one hot encoding ya, soalnya mau sepanjang apa gitu nanti berarti apa vektor atau array-nya. Jadi jawaban yang paling tepat tuh yang D. Ada studi kasus, Anda memiliki kolom rating produk dengan nilai sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Teknik encoding mana yang paling tepat untuk mempertahankan informasi urutan tersebut? Mungkin jawabannya yang ini ya, yang D ya, yang ordinal encoding, karena itu datanya berurutan kan, maksudnya dari yang tadinya sangat buruk menjadi sangat baik itu ada urutannya gitu. Berarti sangat baik itu sangat jauh sekali dari sangat buruk, sehingga kalau misalnya kita pakai one hot encoding tuh dia bakal menghapus apa menghapus informasi urutan datanya, pentingan datanya. Jadi kita harus pakai um, yang label encoding, yang ordinal encoding, yang tetap mempertahankan data originalnya. Oke, dalam persiapan data untuk memodel atau model, apa tujuan utama dari pembagian data menjadi training dan data? A. Agar proses latihan model menjadi lebih gampang terasa, dapat salah. B. Untuk mengevaluasi performa model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. C. Untuk menulis syarat administratif kompeten Kaggle. D. Untuk menghapus outlier yang tersisa. Oke, jadi tujuan kita misahin training dan test itu sebenarnya biar ketika kita melakukan evaluasi performa model, itu datanya itu belum pernah dilihat atau belum pernah di training. Jadi tesnya ini akan berfungsi sebagai simulasi data di dunia nyata atau real world untuk melihat apakah model ini tuh ngehafal doang atau terputing atau model itu udah benar-benar learn terkait datasetnya. Studi kasus dataset Anda memiliki 99% transaksi normal dan hanya 1% transaksi fraud. Jika Anda langsung memberikan data ini, model cenderung apa teknik persiapan data yang cepat. Yang B, yang B. Ya, ya. Soalnya PCA itu cuma analisis doang. Yang C itu transformasi, yang D juga transformasi. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya yang terakhir, mengapa kita harus melakukan fitur engineering atau pembuatan sistem baru sebelum memasukkan data tersebut ke model? A. Untuk menggantikan fungsi algoritma pembelajaran mesin. B. Hanya untuk membuat data set lebih besar. C. Karena algoritma ML mewajibkan ada satu kolom. Atau D. Untuk membantu model menangkap kolom yang lebih relevan. Misalkan mengekstrak jam dari kolom timestamp. Itu jawabannya tentu saja yang D ya. Karena fitur engineering ini itu biasanya perlu kita olah dari fitur-fitur yang udah ada. Contohnya ini ada timestamp. Timestamp kita bisa ekstrak ada jamnya, menit, dan detik.
Jadi fitur-fitur laut itu mostly gak langsung memiliki hubungan sebab akibat yang kuat untuk algoritmanya. Oke, oke. Mungkin udah cukup dari diskusi kali ini. Hmm. Sekian dari kami.